Saya Sumardiarsa, mahasiswa Universitas Sahid dengan NPM 2020111098. Saya akan membahas tentang pembelajaran risiko atau risk financing. Pembahasan tentang risk financing berhubungan dengan cara-cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian, yaitu 1. Risk financing transfer, memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Memindahkan risiko disertai pembiayaan berarti transfer cari dana eksternal yang akan membayar kerugian yang bersangkutan. Jika kerugian itu nanti sungguh terjadi, risk financing transfer dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi non-insurance transfer. Pemindahan risiko kepada pihak non-insurance ini biasanya dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak ini dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta, kerugian atas net income, kerugian personil, dan tanggung gugat. Transfer dapat berupa pemindahan tanggung jawab keuangan saja untuk tindakan yang tidak disengaja pihak transfer, dan dapat juga berupa pemindahan semua tanggung jawab kerugian sesuai dengan kontrak tanpa melihat penyebabnya, baik kelalaian transfer, pihak ketiga maupun bencana alam. Keterbatasan non-insurance. 1. Kontak mungkin hanya memindahkan sebagai risikonya saja. Lalu ada 2. Kadang-kadang sukar memahami bahasa hukum sehingga dapat menimbulkan salah tafsiran di kemudian hari. Yang ketiga ada surat kontrak bisa saja dibatalkan oleh pengadilan jika isinya bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah. Contoh non-insurance risk financing transfer. Melalui perjanjian leasing, lessor atau pemilik aktiva pemindahan kepada lessee atau penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta. 2. Dalam perjanjian leasing, lessee juga bisa menggeser kerugian potensialnya kepada lessor seperti risiko keusangan, risiko turunnya nilai aktiva dibandingkan dengan jika aktiva dimiliki sendiri. Pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pengiriman barang, kontrak penyimpangan barang, kontrak pembuatan suatu bangunan. Lalu ada surety bond. Dalam kontrak surety bond ada 3 pihak terlibat, yaitu surety atau peminjam, pihak obliga atau yang dijamin, dan pihak kontraktor atau prinsipal. Jika prinsipal tidak memenuhi kewajibannya, maka surety akan membayar kerugian pihak oblige. Lalu ada neutralization. Neutralization merupakan proses penyimbangan change kerugian atas change keuntungan. Neutralization yang paling populer adalah hedging, dilaksanakan bersamaan dengan kontrak penjualan, di mana penjualan melakukan kontrak pembelian dengan pihak lain untuk barang sama jenisnya. Dengan demikian dapat ditutup risiko kenaikan harga, risiko putusnya persediaan, dan sebagainya. 2. Insurance transfer. Insurance transfer merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko. Dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil dan minim bila dibandingkan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah, asuransi adalah salah satu pilar utama dalam merencanakan keuangan di masa depan. Terdapat 3 aliran pemikiran mengenai asuransi. Aliran pertama memandang asuransi merupakan hubungan tertanggung dengan penanggung sebagai alat pemindah risiko. Aliran kedua mengabaikan hubungan ini dan memandang asuransi sebagai teknik atau mekanisme penanggung. Sedangkan aliran ketiga menggabungkan kedua aliran sebelumnya. Asuransi merata beban kerugian dengan memakai dana-dana yang disumbangkan oleh anggota kelompoknya. Jadi asuransi dapat dikatakan alat pemerata kerugian untuk mengurangi beban ekonomi para kelompok. Penanggung juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan kerugian, akan tetapi tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan atau pencegahan kerugian, melainkan mengurangi uncertainty atau ketidakpastian yang disebabkan oleh kesadaran kemungkinan terjadinya kerugian.
Adapun 5 risiko-risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kerugian potensi cukup besar, namun probabilitasnya rendah. Risiko kerugian yang cukup besar merupakan suatu syarat kelayakan ekonomis asuransi. Kerugian yang mungkin terjadi haruslah cukup besar bagi tertanggung, sedangkan biaya asuransinya relatif rendah dibandingkan kemungkinan kerugian yang tersebut. Jika kemungkinan kerugian tidak cukup besar bagi tertanggung, mereka tidak akan tertarik memindahkan risikonya kepada pihak asuransi. Banyak risiko yang cukup ditangani sendiri oleh perusahaan karena kemungkinan kerugiannya sedemikian kecil. Contoh, jika karyawan perusahaan sakit ringan, maka cukup ditangani oleh perusahaan itu sendiri. Lalu probabilitas dapat diperhitungkan. Premi asuransi didasarkan atas ramalan tentang masa depan, sedangkan ramalan itu didasarkan atas taksiran probabilitas. Probabilitas itu sendiri biasanya didasari dengan pengalaman yang terjadi di masa lalu. Lalu ada massal dan homogen. Massal dan homogen, syarat utama bagi suatu perusahaan untuk dapat diasuransikan adalah massal. Artinya, harus ada sejumlah besar unit yang terbuka untuk risiko yang sama. Dalam hal asuransi mobil harus ada sejumlah besar mobil. Dalam asuransi jiwa harus ada sejumlah besar orang untuk memperoleh taksiran probabilitas yang akurat. Diperlukan pengamatan terhadap sejumlah besar kejadian semacam itu. Lalu ada kerugian tertentu. Umumnya perusahaan asuransi berjanji akan membayar kerugian jika terjadi selama waktu tertentu dan di tempat tertentu. Misalnya perjanjian untuk menutup kerugian kebakaran pada lokasi tertentu. Berlakunya kontrak ini harus diketahui kapan dan di mana kerugian itu terjadi. Bisa dibilang survei. Mungkin. Risk, lalu ada kedua, risk retention atau menanggung sendiri resiko. Menanggung resiko sendiri dapat bersifat pasif atau tidak direncanakan atau unplanned retention, dan dapat pula bersifat pasif atau direncanakan atau planned retention. Retention dikatakan pasif atau tidak direncanakan bila manajer risiko tidak memperhatikan tentang adanya exposure sehingga tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Dan disebut aktif bila manajer risiko mempertimbangkan metode-metode lain untuk menangani risiko dan kemudian memutuskan secara sadar untuk menangani sendiri risiko tersebut. Alasan perusahaan melakukan retention: 1. Keharusan karena tidak tersedianya alternatif lain atau tidak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung risiko tersebut. Keharusan atau default menanggung risiko sendiri disebabkan perusahaan tidak mungkin memindahkan suatu risiko. Misalnya risiko tanggung jawab atas kriminal atau keusangan harta. Belum ada perusahaan asuransi yang bersedia untuk menangani kedua risiko tersebut. Contoh, tanggung jawab untuk tindakan kriminal kayak bom bunuh diri. Mungkin. Bukan deh. Lalu B, biaya ini menyangkut premi yang terlalu besar. Jika perusahaan memindahkan risiko kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar premi yang dikategorikan sebagai berikut. 1. Loss allowance, yaitu perkiraan pihak asuransi tentang kerugian harapan pihak tertanggung. 2. Loading yang meliputi biaya profit margin dan diperkirakan pengeluaran tak terduga. Loading dapat mencapai 30-40% premi. Jika perusahaan bermaksud menanggung sendiri risiko, maka harus dipertimbangkan apakah lebih murah diasuransikan dibandingkan dengan penghematan biaya premi tersebut. Seperti itu. Lalu kemungkinan kerugian retention akan dipilih oleh perusahaan. Jika kemungkinan kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi lebih besar daripada yang diperkirakan oleh perusahaan, di samping perkiraan kerugian harapan, harus pula dipertimbangkan perkiraan penyebaran kerugian harapan. Jika perusahaan tersebut menghadapi kerugian yang mungkin tahun berikutnya lebih besar dari yang sanggup ditanggung, maka perusahaan harus sanggup membayar premi asuransi lebih besar dari kerugian harapan.
dengan maksud menghilangkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Jumlah ekstra yang ingin dibayar itu tergantung atas keparahan kerugian potensial, kemampuan untuk menanggung resiko yang diperkirakan, atau variasi kerugian potensial, serta tujuan manajemen risiko yang dengan perusahaan tertanggung. Misalnya jika tujuan risiko adalah menciptakan ketenangan berpikir dan menstabilkan pendapatan, maka perusahaan akan menaruh perhatian pada variasi kerugian tersebut. Namun jika tujuan perusahaan adalah survival atau bertahan, maka variasi kerugian itu akan diabaikan karena mereka ingin bertahan kan usahanya. Lalu opportunity cost menyangkut timing pembayaran premi dibandingkan dengan pengeluaran untuk kerugian. Jika premi akan sama atau lebih kecil dari kerugian dengan pengeluaran alternatif, serta jarak dan waktu antara pembayaran premi dan pembayaran kerugian dan pengeluaran alternatif itu akan memberikan keuntungan lebih besar atas hasil investasi dan cadangan untuk pembayaran kerugian itu, maka perusahaan mungkin lebih memilih retention. Lalu kualitas pertanggungan perusahaan asuransi. Sebagian perusahaan percaya bahwa pelayanan yang disediakan oleh pihak asuransi dapat dilaksanakan lebih baik oleh suatu perusahaan lain atau oleh suatu biro jasa atau pihak ketiga. Pihak asuransi meragukan bahwa perusahaan akan menyelenggarakan servis pertanggungan lebih baik daripada yang disediakan oleh jasa mereka, karena perusahaan kurang berpengalaman dan kekurangan SDM. Hal-hal yang mendorong perusahaan melakukan retention antara lain sebagai berikut. 1. Jika biaya lebih rendah dari biaya yang dibebankan oleh asuransi. 2. Jika kerugian harapan lebih rendah dari perkiraan perusahaan asuransi. 3. Jika unit yang menghalangi resiko jumlahnya sangat banyak sehingga probabilitas resiko mungkin menjadi lebih rendah. 4. Tujuan manajemen risiko yang menerima variasi lebih besar dari kerugian tahunan. 5. Biaya dan jumlah kerugian membengkak dalam jangka panjang sehingga mengakibatkan opportunity cost yang sangat besar. 6. Peluang yang kuat bagi investasi dan mengakibatkan opportunity cost menjadi besar. 7. Menguntungkan pelayanan internal atau non-insurance servicing. Lalu juga ada kelemahan tindakan retention. Ada kemungkinan bahwa 1. Biaya yang lebih besar daripada biaya yang dibebankan oleh pihak asuransi. 2. Kerugian harapan lebih besar daripada kerugian yang diperkirakan perusahaan asuransi. 3. Ekspor unit sedikit, kemungkinan resiko tinggi, dan perusahaan sukar untuk meramalkan probabilitas kemungkinan kerugian secara cermat. Yang kelima, tujuan manajemen risiko yang ditekankan kepada ketenangan pikiran dan variasi laba tahunan yang kecil. 6. Pembayaran kerugian dan expense membengkak selama jangka waktu yang pendek. 7. Peluang investasi terbatas serta tingkat pengembalian yang rendah. 8. Keuntungan jasa perusahaan asuransi. 9. Peraturan perpajakan dapat pula menyebabkan retention menjadi kurang menarik. Penyediaan dana untuk retention. Tanpa penyediaan dana, jika risiko terjadi, maka kerugiannya ditutup dengan dana yang tersedia saat terjadi kerugian dan tahu dibebankan pada penghasilan tahunan bersangkut. Risiko yang ditanggung perusahaan pada suatu dapat menimbulkan kerugian. Dengan cara seperti ini, maka kerugian perusahaan akan ditutup dengan dana yang kebetulan tersedia atau dibebankan kepada pendapatan tahunan yang bersangkutan. Pendekatan semacam ini mengandung biaya jika kerugian sedemikian besar sehingga tidak dapat ditutup oleh laba pada tahunan yang bersangkutan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan terpaksa mencari dana yang mungkin diperoleh oleh biaya mahal dan menjual murah aset perusahaan untuk menutupi kerugian yang dihadapi. B. Membentuk dana cadangan. Besarnya dana cadangan yang disediakan adalah sebesar kerugian yang diperkirakan per tahun. Dengan cara ini, dana untuk menutup risiko dapat diperoleh dana cadangan yang setiap tahun dikredit dengan laba yang disisihkan. Banyaknya dana yang disisihkan itu adalah sejumlah kerugian yang diperkirakan per tahun. Ada perusahaan yang membentuk cadangan umum saja, ada pula yang membentuk cadangan khusus, misalnya cadangan piutang tak terdagih, cadangan biaya pengobatan, cadangan biaya kecelakaan kerja dan sebagainya.
Beberapa kelemahan dengan cara ini sebagai berikut. Cadangan adalah pemindahan bukuan secara accounting yang setiap hari belum tentu tersedia uang tunai sebanyak yang tercatat dalam rekening cadangan yang bersangkutan, sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan memperoleh tunai untuk menutupi resiko. 2. Penaksiran expect loss jarang sekali tepat. 3. Berkaitan dengan pajak, belum tentu cara ini didesainkan oleh pemerintah karena akan mendapatkan kena pajak. Self-insurance, perusahaan mengumpulkan sendiri premi-premi secara periodik untuk menjadikan cadangan untuk mengganti kerugian yang akan terjadi. Untuk mengatasi kelemahan pengelolaan dana seperti ini yang disebutkan di atas, perusahaan yang memisahkan pengelolaan dana cadangan itu dari pengelolaan dana perusahaan. Self-insurance adalah bagian dalam organisasi suatu perusahaan yang berwenang mengelola dana yang cadangan. Self-insurance dapat menginvestasikan dana di cadangan perusahaan dalam kegiatan yang produktif selama dana tersebut belum terpakai. Dengan catatan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu jika perusahaan menderita kerugian karena suatu peristiwa. Captive insurance. Untuk perusahaan yang besar punya banyak cabang di berbagai daerah dan luar negeri, dapat mendirikan perusahaan asuransi sendiri dan nantinya juga dapat membeli premi perlindungan kepada perusahaan reasuransi untuk melindungi perusahaan asuransinya itu. Ada perusahaan yang mengorganisasikan sebuah perusahaan asuransi yang sebagian besar nasabahnya adalah orang perusahaan itu sendiri. Asuransi seperti itu disebut captive insurance. Keuntungan yang mendorong perusahaan mendirikan captive insurance karena captive insurance dapat membeli perlindungan dari perusahaan reasuransi yang lebih fleksibel dan tidak begitu banyak pembatasan. Sedangkan self-insurance tidak dapat memperoleh perlindungan dari reasuransi. Oleh karena itu, perusahaan melalui captive insurance dapat membeli perlindungan untuk risiko yang luar biasa dan risiko yang tidak sanggup ditanggung oleh pihak asuransi biasa. Terima kasih. Selesai.